Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya Yunia Dwi Panghesti, dan rekan saya ada Yustika Erlin Juwita dan Abdul Fattah Azidik akan mempresentasikan makalah berbasis artikel kami yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar PAI berbasis pendekatan integrasi interkoneksi. Dan yang pertama yaitu ada konsep bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar memiliki kedudukan penting dalam pembelajaran, yaitu dapat digunakan sebagai saluran alternatif pada kedudukan dalam komunikasi di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa. Yang pertama ada manfaat bahan ajar bagi guru. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat bahan ajar bagi siswa. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan lain-lain. Yang selanjutnya ada fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar adalah sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Yang selanjutnya ada cara menyusun bahan ajar. Cara menyusun bahan ajar yaitu yang pertama dengan cara mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua yaitu membentuk jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Yang ketiga yaitu menentukan referensi bahan ajar. Kenalkan, nama saya Yustika Erlin Juwita. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk poin yang akan saya jelaskan kali ini mengenai konsep pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis pendekatan integrasi interkoneksi. Nah, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan atau penggabungan dari 2 objek atau lebih. Nah, pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak didik. Nah, di sini dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengamatan langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang mereka pahami. Nah, pendekatan integratif adalah terpadunya kebenaran wahyu dalam bentuk pembidangan mata kuliah yang terkait dengan nas, dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta ini, dengan bentuk pembidangan mata kuliah empiris kemasyarakatan dan kealaman, dan pembidangan mata kuliah yang terkait dengan falsafah dan etika. Nah, sedangkan pendekatan interkonektif adalah terkaitnya suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain melalui satu hubungan yang saling menghargai dan mempertimbangkan. Nah, selanjutnya paradigma integrasi interkoneksi dalam pembidangan pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antar berbagai bidang keilmuan sebenarnya saling memiliki keterkaitan. Karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan tersebut adalah realitas alam semesta yang sama. Hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin berbeda. Nah, dalam hal ini, pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam dengan pendekatan integratif dan interkonektif ini bertumpu pada kajian pustaka dan hasil eksplorasi kurikulum. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyambung pembahasan mengenai aplikasi pendekatan integrasi interkoneksi pada materi pendidikan agama Islam. Nah, kali ini
Jadi pendekatan integrasi interkoneksi diterapkan dalam sebuah materi pembelajaran seperti materi PAI, yaitu dengan cara mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Kajian PAI memerlukan ilmu-ilmu lain dalam praktek pengajarannya karena sekarang sudah bukan masanya sebuah ilmu itu berdiri sendiri tanpa secara terpisah. Sudah dibuktikan dengan tingkat peradaban manusia yang sudah semakin maju serta dengan kecanggihan teknologi informasi, maka ada alternatif lain bagi suatu ilmu, yaitu dengan berkolaborasi atau mengkombinasikan dengan ilmu lain. Baik itu dari segi metodologi, dari segi filosofi, materi, dan strategi. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan integrasi, interkoneksi pada materi PAI. Jadi materi PAI ini akan digabungkan dengan materi yang lain karena PAI itu mengandung banyak, yaitu seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan juga SKI juga bisa. Kemudian pentingnya reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama mengandung arti bahwasanya diperlukan dialog dan kerjasama antara disiplin ilmu umum dan disiplin ilmu agama yang lebih erat di masa yang akan datang. Selain itu, diperlunya menumbuhkan etos keilmuan yang menekankan etos keilmuan, yaitu interdisiplinary, sensitivitas, dan interkoneksivitas antar berbagai disiplin ilmu umum dan agama. Dan ini pernah dikemukakan oleh Bapak Amin Abdullah dalam konsep jaring laba-laba keilmuan antropologi integralistik dalam Universitas Negeri dalam Lapangan. Bahwa dalam gambar yang dibuat oleh Muhammad Amin Abdullah itu menunjukkan adanya struktur yang dalam arti jaring laba-laba keilmuan yang terlihat antara garis penghubung antara klaster yang berbentuk pori-pori basah atau berventilasi yang menunjukkan koneksi antar bidang keilmuan karena saling tembus atau saling menjurus ke arah yang dasar. Jadi pokoknya itu tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.